Salam saudaraku, puji Tuhan, Tuhan begitu baik dan dahsyat luar biasa. Saudara yang terkasih, bersama saya, Beni Arjuna Ginting Manik, dan kita bersuka cita pada saat hari ini. Tadi pagi saudaraku, saya membaca kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Di sana Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudaraku, dan ayat 27 diulangi kata itu sekali lagi, kata gambar dan rupa Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam firman Tuhan itu, Allah berfirman, Allah sendiri yang berfirman, bahwa Dia ingin menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Saudaraku, kita membahas kata gambar dan rupa Allah. Secara singkat, langsung saja kita bahas firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan berkata bahwa ketika Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Begitu banyak ciptaan Tuhan, saudaraku. Begitu dahsyat Tuhan menciptakan benda-benda langit, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan segala binatang. Tetapi semua ciptaan Tuhan itu, Tuhan hanya berfirman. Tetapi hanya manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih keistimewaan manusia itu? Bahwa di dalam diri manusia itu banyak keistimewaan. Di sana, saudaraku, kenapa dikatakan gambar dan rupa? Menurut hemat saya, bahwa di sana Tuhan menciptakan manusia begitu istimewa dari ciptaan yang lain. Dan kedua, bahwa menurut hemat saya, kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Bahwa manusia itu memiliki wewenang atau memiliki tanggung jawab yang besar ketika Tuhan menciptakan manusia itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara singkat, maka kita berpikir bahwa ketika manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka Tuhan memiliki tujuan. Tuhan memiliki tujuan yang lebih daripada ciptaan yang lainnya dari dalam diri manusia itu. Yaitu apa tujuan Tuhan? Kita lihat bahwa firman Tuhan berkata segala sesuatu dari Dia dan untuk Dia dan segala kemuliaan untuk Dia. Bahwa tujuan pertama untuk kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Supaya manusia itu hidup mempermuliakan Allah. Supaya manusia itu hidup menyenangkan hati Allah. Supaya manusia itu hidup untuk mengagungkan Allah. Saudaraku, saya teringat dengan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kenapa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Satu tujuan Tuhan, secara singkat saya berkata, bahwa supaya bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Dan supaya bangsa Israel itu tidak bergabung dengan berhala-berhala orang Mesir. Supaya bangsa Israel itu bebas untuk beribadah, mengagungkan nama Tuhan. Begitu jugalah, kenapa kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita simak firman Tuhan ini. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kita diciptakan oleh Tuhan. Betapa istimewanya kita diciptakan oleh Tuhan. Saudaraku, tujuan utama daripada Tuhan, kenapa kita diciptakan begitu unik dan begitu beda dengan yang lain, supaya kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari saudaraku, kita punya mulut, kita punya tangan, kita punya hati, kita punya mata. Semuanya ini kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan singgahkan hatimu di tempat yang lain. Jangan singgahkan hatimu di tempat-tempat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi, saudaraku, tinggalkanlah hatimu di tempat yang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke, inilah firman Tuhan secara singkat. Lain waktu kita akan bahas dalam video yang selanjutnya bersama saya, Beni Arjuna Ginting Manik. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, jangan lupa subscribe dan like dan beri komentar terhadap video ini. Dan selain kali kita sambung dengan firman Tuhan yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.